Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adik, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan belajar di hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah adik-adik, sekarang kita buka buku tema 7-nya. Indahnya keragaman di negeriku, subtema 2. Indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran 1. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Ayo membaca. Urang Kanekes, si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Penamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, berikut ini adalah gambar suku Baduy ya. Coba adik-adik perhatikan. Nah, mereka di situ menggunakan ikat kepala berwarna hitam dan ini tempat tinggalnya. Baiklah, kita buka halaman 51 di situ. Adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Masuk soal nomor 2. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, silakan nanti untuk adik-adik diisi tabel di sini. Silakan nanti tentukan kata sulit dari teks Urang Kanekes di suku Baduy. Silakan nanti dimasukkan, misalkan nomor 1. Terus yang kedua, isi kata sulitnya apa dan artinya itu apa. Nah, baiklah adik-adik. Sekarang kita coba jawab soal yang pertama. Adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Nah, langsung saja kita coba jawab ya. Jawabannya, perbedaan cara hidup suku Baduy dan suku bangsaku adalah suku Baduy memegang tradisi nenek moyang yang cenderung tertutup. Adapun kesamaan terletak pada suku Baduy Luar yang telah mengenal teknologi dan pengetahuan yang sama dengan suku Baduy pada umumnya.
Nah itu, silakan nanti adik-adik boleh disalin ya jawabannya. Nah, sekarang kita coba pertanyaan yang kedua. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, baiklah langsung kita jawab. Nah, di situ setelah kita membaca teks bacaan, di sini kita menemukan ada kata tradisi. Tradisi artinya kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Dan yang kedua, di situ juga kita menemukan ada kata alat elektronik. Apa sih alat elektronik itu? Nah, alat elektronik artinya alat yang bekerja menggunakan listrik. Terus yang ketiga, ada alat transportasi yang artinya alat atau kendaraan untuk pengangkutan. Yang keempat, kita menemukan ada alas kaki. Artinya penutup telapak kaki. Yang kelima atau yang berikutnya, kita menemukan ada kata teknologi. Teknologi di sini artinya adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah itu sama, nanti silakan untuk adik-adik dimasukkan ke dalam tabel yang terdapat pada halaman 51. Nah baiklah, sekarang kita coba untuk menjawab tugas yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks Urang Kanekes si suku Baduy. Namun sebelum kita mengerjakannya, coba adik-adik perhatikan lagi teks Urang Kanekes si suku Baduynya ya. Nah ini dia teksnya ya. Coba adik-adik perhatikan, ini semuanya ada berapa paragraf? Yaitu ada 4 paragraf. Dan kemarin juga kalau tidak salah kita sudah membahasnya ya. Nah baiklah, langsung saja kita isi pokok pikiran yang terdapat pada paragraf yang pertama. Nah baiklah, di sini kita sudah menemukan isi pokok pikiran pada paragraf yang pertama, yaitu Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Nah sekarang untuk paragraf yang kedua, kita menemukan untuk pokok pikirannya yaitu masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Dan berikutnya kita tentukan paragraf yang ketiga. Nah, di sini kita sudah menemukan untuk paragraf yang ketiga, pokok pikirannya yaitu masyarakat Kanekes masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Dan untuk paragraf yang terakhir atau paragraf yang keempat, untuk pikiran pokoknya atau pokok pikirannya yaitu kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Nah, itulah pokok pikiran yang terdapat pada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Silakan untuk adik-adik boleh disalin ke buku catatannya masing-masing. Baiklah, kita lanjutkan. Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita telah biasa dan bahkan mungkin
tergantung pada alat-alat elektronik. Baiklah, kita lanjutkan. Ayo mencoba. Nanti silakan untuk adik-adik lakukan kegiatan ini ya di dalam kelas. Yang pertama, tutuplah pintu dan jendela ruangan kelas serta gorden jika ada. Nanti setelah pintu dan jendela ruangan kelas serta gordennya ditutup, nah bagaimana kondisi ruangan kelas kalian? Apakah masih terang atau gelap? Terus yang kedua, nyalakan lampu di kelas dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruangan kelas? Nah, tadi kan kita sudah menutup pintu dan jendela ruangan kelas serta gordennya juga. Nah, setelah kita nyalakan lampu, maka ruangan kelas yang tadinya gelap, dia itu akan terang. Dan untuk nomor 3, padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam ruangan kelas? Nah, tadi kan kita sudah menyalakan lampu yang awalnya ruangannya itu gelap karena sudah tertutupi. Setelah kita menyalakan lampu dengan menekan saklar, maka ruangan itu menjadi terang. Nah, setelah itu kita padamkan lampunya. Setelah dipadamkan lampunya, maka kondisi ruangan kelas itu menjadi gelap. Nah, setelah itu nomor 4, catatlah hasil pengamatan kalian. Silakan nanti dicatat ya. Baiklah adik-adik, berdasarkan kegiatan tersebut, nah sekarang silakan diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelasmu. Di sini ada pertanyaan. Apa yang menyebabkan lampu menyala? Dan baiklah, langsung saja kita jawab ya. Jawabannya adalah karena adanya aliran listrik yang dinyalakan melalui sambungan kabel menuju lampu. Nah, maka dari itu lampu itu bisa menyala. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Dan langsung saja kita coba jawab ya. Karena aliran listrik yang terputus atau tidak tersambung melalui kabel menuju lampu. Jadi, lampu itu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu itu akan menyala. Nah, kesimpulannya seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Yang pertama, siapkan penggaris plastik. Yang kedua, potonglah kertas kecil lalu letakkan pada permukaan meja. Yang ketiga, dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Yang keempat, apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Yang kelima, gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Yang keenam, apa yang terjadi? Catatlah pengamatanmu. Yang ketujuh, ulangi kegiatan di atas beberapa kali. Silakan, selamat mencoba. Untuk berikutnya, setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik lebih elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Ayo membaca.
Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Oke, berikutnya silakan dibuka halaman 55. Di situ ada tugas. Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Baiklah adik-adik, sekarang kita coba untuk menjawabnya ya. Kamu telah mempelajari teks listrik statis dan listrik dinamis. Nah, pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Yaitu tentang listrik statis dan listrik dinamis. Sekarang tuliskan dengan bahasamu sendiri. Nah, sekarang coba adik-adik disimak ya. Untuk listrik statis, di sini listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Listrik statis dihasilkan dari gesekan benda, sedangkan listrik dinamis dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat petir yang ditimbulkan dari awan-awan di langit? Nah, fenomena tersebut itu merupakan salah satu contoh dari adanya proses listrik statis, di mana awan yang memiliki sifat netral atau tidak bermuatan akan menjadi bermuatan listrik. Contoh yang keduanya, gejala listrik statis lainnya yang bisa kita amati yakni balon menempel di dinding setelah digosokkan ke rambut. Nah, bulu di badan itu akan tertarik oleh pakaian yang baru disetrika. Nah, itu contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Baiklah, kita lanjut kembali. Ayo renungkan. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa sih? Nah, yang saya pelajari pada hari ini adalah listrik statis dan listrik dinamis. Mengapa budaya satu suku bangsa dapat berbeda dari suku bangsa lain? Nah, kita jawab ya. Budaya satu suku bangsa dapat berbeda dari suku bangsa lain karena budaya bangsa berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat, kepercayaan, agama, dan lingkungan yang berbeda yang menyebabkan perbedaan satu suku dengan lainnya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa yang dimaksud dengan gaya listrik? Dan langsung saja kita coba jawab. Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Nah, jadi itu ya jawabannya adik-adik. Baiklah adik-adik, mungkin untuk kegiatan pembelajaran di hari ini kita cukupkan sekian dulu. Dan sampai jumpa lagi di kegiatan pembelajaran yang berikutnya. Namun sebelum saya undur diri,
Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyajian dan penyampaian materi pada buku tema 7 subtema 2 pembelajaran 1. Dan harus selalu diingat ya untuk adik-adik, jangan lupa tetap semangat dalam mengikuti setiap kegiatan belajarnya. Akhir kata dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.